Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Overthinking. Ini banyak sekali di antara kita. Kalau ini mungkin bukan negatif tapi bulat. Kamu terjebak di dalamnya. Overthinking itu satu keadaan, itu tulisannya kecilikan kurang besar itu. Nanti kamu besarkan sendiri. Satu keadaan di mana orang terlalu banyak menghabiskan waktu memikirkan sesuatu tanpa mengarah pada solusi yang efektif. Orang overthinking itu mikir di situ terus tidak pindah-pindah. Yang membuat dia stres, depresi sendiri. Jadi berpikir yang tidak perlu, yang harusnya tidak dipikir malah dipikir. Berpikir yang tidak tepat. Mikirnya jangan bagian itunya, itu di luar kuasa kita. Tapi kita tetap ngeyel mikir di situ. Atau berpikir yang terlalu banyak. Tidak ngerti kapan stop. Mikir juga harus ngerti kapan stop. Pak, saya sudah buntu, Pak. Ya sudah buntu, ya berarti stop. Buntu kamu ngeyel terus, ya stres kamu. Ini jalannya gimana ya? Saya membaca buku kok tidak paham-paham. Kamu pikir tidak paham, ya sudah ditutup. Kalau enggak, kamu nanti overthinking. Jadi beban besar di kepalamu. Harus ngerti apa yang perlu dipikirkan, mana yang tidak perlu dipikirkan. Harus tahu kalau memang saya pikirkan, bagian mana yang harus saya pikirkan. Kalau sudah pas bagian yang saya pikirkan, mampu tidak saya mikir ini? Bisa tidak nyampe solusi? Kalau tidak ya sudah mandek, sesuai porsinya. Jadi, dan arahnya ke solusi, bukan ke masalah. Banyak orang mikir itu fokus di masalahnya, akhirnya bulet. Ditawari solusi apapun, dicari masalahnya. Ini namanya overthinking. Jadi mikir yang tidak ngerti kapan harus berhenti. Kamu fokus di masalah terus. Tidak ketemu-ketemu solusi. Kalau ketemu solusi, kamu tanya lagi, kamu pertanyakan lagi, kamu permasalahkan lagi. Akhirnya ruwet, jadi bebanmu. Nah ini overthinking. Semoga nanti masuk Ramadan yang overthinking bisa sembuh. Iya, karena penyakitnya anak-anak hari ini itu kan pengaruhnya medsos itu overthinking sudah. Pak, saya kok lama sekali tidak dapat pasangan, Pak. Nah, itu banyak yang mengeluh. Ya sudah cari tidak dapat ya Pak. Ya sudah. Kamu tunggu saja. Lah nunggu sampai kapan, Pak? Sulit menghadapi orang overthinking itu. Baik, kita lihat ya. Saya langsung saja ya, ini waktunya. Masuk ke solusi menghadapi overthinking. Yang pertama, mengatasi overthinking. Overthinking itu ya bahasa Indonesianya semacam beban pikiran. Orang overthinking itu biasanya sering mengatakan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri. Saya apa bisa ya Pak, saya apa mampu ya Pak, saya kok begini Pak, saya kok begitu. Ini overthinking. Jangan lupa kalau kita hanya mengatakan hal-hal yang negatif seperti tadi, ya otak kita akan menganggapnya kita memang seperti itu. Kalau otak menganggap kita seperti itu, ya kita menjalani hidup seperti itu. Maka sejak tadi di antara tips dari saya adalah buang jauh-jauh self-talk yang negatif. Kalian semua itu istimewa. Jadi tidak ada yang tidak istimewa. Setiap orang itu istimewa. Hanya saja ada yang kurang memahami dirinya atau tidak mau memahami dirinya atau terlalu banyak melihat diri secara negatif. Tadi sudah ada caranya ya untuk mewujudkan hal yang positif. Yang kedua, orang overthinking itu biasanya cara berpikirnya seandainya atau seharusnya. Seandainya kemarin saya begini, seandainya kemarin saya begitu, harusnya saya kemarin begini.
Kok coba zaman SMA dulu saya agresif dikit saja, mungkin ya sekarang sudah dapat lah. Misalnya, kamu menyesal kemarin kok udah begitu. Nah, orang seandainya atau orang yang berpikir seharusnya itu orang yang tidak rela dengan yang terjadi kemarin. Padahal peristiwanya sudah berlalu. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Bahkan sedetik yang lalu pun tidak bisa kita ubah, sudah lewat. Kok kamu seandainya sekian puluh kali pun, ya yang sudah lewat, sudah lewat. Kecuali kamu main film Avengers terus balik ke masa lalu. Jadi yang normalnya yang sudah lalu yang berlalu. Kita pakai seandainya 1000 kali pun yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Maka ayo kuncinya apa? Relakan yang sudah lewat, sepahit apapun itu. Yang bisa kita lakukan apa? Ambil pelajaran. Oh ternyata saya menyesal Pak, dulu zaman SMA saya itu terlalu pendiam. Oh berarti sekarang saya jangan terlalu pendiam deh. Nah, ini mengambil pelajaran dari dulu. Saya rugi Pak ya dulu. Pernah ada yang mendekat-dekat loh Pak, saya cuek ya. Berarti besok ambil pelajaran itu jangan cuek lagi. Nah, ini namanya ada manfaatnya masa lalu. Tidak hanya disesali, tapi diambil pelajaran. Jadi, relakan yang sudah terjadi, ambil pelajaran untuk masa depan. Ya kadang-kadang memang ditengok masa lalu itu biar tidak masuk ke lubang yang sama. Dulu di filsafat sejarah saya jelaskan ada ilustrasi masa lalu atau sejarah itu seperti spion. Jadi spion itu kan kecil saja, jangan besar-besar. Kalau spion sangat besar, kamu tidak bisa jalan maju nanti. Terlalu fokus pada masa lalu, itu kan spionnya terlalu besar. Kamu fokus di belakang terus, akhirnya kamu tidak maju-maju. Spion itu kecil saja, kamu jalan ke depan. Sekali-sekali dilirik. Jadi biar kamu selamat kan lihat spion sekali-sekali. Dan jangan lihat spion terus, naik motor lihat spion terus gitu. Jadi masa lalu jadi pelajaran. Jangan masa lalu jadi beban. Beban seandainya dan seharusnya. Laula kalau bahasa di kitab kuning. Seandainya begini, seandainya begitu. Janganlah. Masa lalu relakan saja. Baik, lanjut. Untuk mengatasi overthinking, kadang-kadang penting kita kenali ketakutan-ketakutan kita. Orang overthinking itu sering punya ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal. Karena pikiran-pikirannya sendiri, bayangan-bayangannya sendiri. Itu ada quotes dari Marcus Aurelius itu, yang dulu waktu Stoik pernah kita kutip. Kita itu lebih sering menderita karena bayangan kita dibandingkan oleh kenyataannya. Padahal dialami langsung biasa-biasa saja. Tapi sebelum ngalami itu pikiran kita, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kayak orang vaksin itu. Aku sebelum disuntik kan, aduh sudah mengeluh dulu sakit ini nanti, aduh gitu. Begitu disuntik, terus ya sudah selesai. Bayangkan modal tadi ngeri, kamu bayangkan ada jarum kecil menusuk neng daging ini terus dalam, sakit ini. Kamu belum disuntik sudah meringis-meringis. Itu namanya menderita dalam imajinasi. Bayanganmu saja. Nah, maka apa? Jalani saja. Nanti kamu tahu bahwa ternyata tidak sengeri yang kamu bayangkan. Jadi, ayo dikenali ketakutan-ketakutan kita, kemudian dilampaui. Cara melampaui paling mudah apa? Segera diputuskan, ambil tindakan. Jadi biar nggak terlalu banyak bahas. Kayak di organisasi itu biasanya semua mengenai rapat, apa-apa dibahas, panjang lebar di rapat. Padahal eksekusinya ya begitu-begitu saja.
Cuma rapatnya bertele-tele, kadang-kadang rapat nggak ada keputusan. Keputusan rapat ini adalah kita rapat lagi gitu. Orang yang overthinking itu biasanya terjebak di masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Lupa bahwa masa kini itu indah, banyak hal bisa dinikmati kok. Fokus pada yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi, ini caranya untuk tidak terjebak overthinking. Baik. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan, mengatasi overthinking antara lain juga adalah fokus pada yang bisa dikontrol. Kalau yang tidak bisa dikontrol ya sudah, pasrahkan saja pada Tuhan. Di luar kuasa kita, pikirannya orang lain, tanggapannya orang lain, situasi yang jauh di luar kendali kita, itu ya tidak bisa kita kontrol. Kalau kita menggelisahkan itu, ya kita akan stres sendiri. Gimana ya Pak caranya mengubah agar dunia ini tidak terjebak oleh alat-alat digital? Terlalu besar kamu mikir dunia, kalau kamu mikir lulus semester depan. Yang dalam kontrolmu saja, jangan mikir gede, terlalu jauh, terlalu besar. Fokus yang bisa kamu kontrol saja, sekitar-sekitarmu, duniamu sendiri yang kecil kamu bereskan. Mikirnya terlalu besar, ya nanti kamu jadi overthinking. Pak, saya ingin mengubah Indonesia ini 5 tahun lagi jadi negara yang royong. Kamu kuliah dan lulus. Bereskan dirimu dulu. Jadi yang bisa kamu kontrol, biar kamu tidak overthinking. Nanti kamu stres dewe. Mau hidup cuma sekali, isinya kok stres terus gak ada enak. Jadi nanti kalau kamu dihisab sama Allah, ditanya, kamu tak beri nikmat sebanyak itu, kamu buat apa? Saya stres ya Allah.